kita akan edukasikan berapa kalori yang akan masuk. Itu akan diatur berdasarkan berat badan ideal. Jadi pada saat anak ini kontrol, kita bisa mengedukasi nutrisinya. Jenis makanannya ini yang dikonsumsi, artinya dia mungkin kalau anak-anak sekolah ya toh bekalnya mesti dibawakan apa untuk makan siangnya, itu apa sama juga seperti anak-anak yang enggak diabetes atau bagaimana ini untuk jenis pemilihan makanannya? Ya, untuk jenis makanannya yang dimakan ya itu sebisa mungkin sama dengan makanan keluarga. Ya, biar anak ini nggak merasa beda gitu, nggak merasa sakit. Nah, tetapi nanti kita mengatur jumlah kalorinya. Nah, jumlah kalori yang masuk nanti kita atur berdasarkan berat badan ideal anak. Nah, untuk jenis-jenisnya apa aja, ya sama aja sebenarnya. Bisa makan sayur, bisa makan buah, kemudian produk susu, apapun itu boleh. Daging ya dipilih yang daging rendah lemak. Ya, jadi gandum-ganduman juga sangat disarankan ya, seperti itu. Nah, tapi untuk makan makanan yang tidak disarankan itu, yaitu makanan yang kalorinya tinggi, gitu. Seperti misalnya fast food, kemudian minuman-minuman kemasan, minuman yang renteng itu, kemudian soft drink ataupun cemilan-cemilan makanan ringan. Kayak coklat, anak-anak kan paling suka ini coklat, terus es krim ya toh, permen. Nah, itu juga nggak boleh juga ya, Dok? Boleh, tapi dalam jumlah terbatas karena dia kan kalorinya tinggi, dia akan cepat sekali meningkatkan gula darah. Nah, untuk anak-anak misalnya dia menginginkan cemilan yang khusus tadi ya, tetap boleh diberikan tapi dalam jumlah terbatas. Itu nanti sebaiknya berkonsultasi pada saat kontrol ataupun mengontak dokternya gitu. Karena nanti ada dosis insulin tambahan. Jadi dosis insulin ini juga akan disesuaikan dengan kadar gula darah yang diperiksa sebelum makan tadi. Seperti itu. Jadi artinya kalau anak ini mendapatkan jenis makanan yang seperti itu yang mengandung kalori yang tinggi, itu juga insulinnya akan ditambahkan juga ya, Dok? Betul, iya. Tapi nggak bisa asal ya, maksudnya nanti kalau sudah terlatih nggak apa-apa. Jadi untuk pasien yang sudah lama terkena DM tipe 1, orang tuanya pun juga sudah paham. Jadi kalau kira-kira makan ini, kalorinya sekian, jadi nambah insulinnya berapa itu karena sudah pernah konsultasi. Iya, karena sudah pernah konsultasi sebelumnya. Tapi ya tetap disarankan konsultasi dulu gitu. Jadi itu pun kan juga nggak makanan setiap hari dimakan, makanan-makanan khusus aja. Gitu. Apa sih, Dok, akibatnya misalkan mungkin dari orang tuanya yang mungkin mengira-ira sendiri menambahkan insulin. Nah, ini apa akibatnya? Atau pernah ada nggak sih kejadiannya mungkin berlebihan penyuntikan insulinnya tanpa terlebih dulu konsultasi sama dokter? Nah, nanti kalau misalnya orang tuanya menyuntikkan insulin dengan dosis yang berlebih dibandingkan jumlah karbohidrat yang masuk, anak ini bisa turun, maksudnya jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi. Itu termasuk komplikasi akut. Hipoglikemi itu adalah? Hipoglikemi itu adalah kondisi kadar gula darah yang kurang sama dengan 70 mg per desiliter. Itu termasuk komplikasi akut dan harus ditangani segera. Sobat Healthiers yang memiliki anak diabetes, hati-hati untuk mengatur jumlah dosis insulin yang disuntikkan ya. Karena mungkin sudah merasa terbiasa, jadinya
oh ya udahlah aku tambah segini, tapi itu harus waspada dan hati-hati kalau nggak ingin jatuh ke dalam kondisi hipoglikemia dok ya. Betul. Ya baik dok. Nah kemudian selain nutrisi, insulin, kemudian ada terapi apa lagi dok yang Terapi disarankan? berikutnya ya, itu adalah exercise atau olahraga. Jadi olahraga ini penting sekali karena dia dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin sendiri. Kemudian dia juga bisa mempertahankan berat badan ideal. Padahal Seperti ini itu. anak-anak ini kan tanpa disuruh olahraga ya, misalnya lari-lari, mungkin manjat-manjat atau apa ya, anak-anak mungkin aktivitasnya lebih banyak ya daripada orang dewasa mungkin yang lebih males untuk olahraga ya dok ya. Ini Betul. juga masih perlu tambahan lagi exercise atau latihan atau gimana dok? Iya, jadi olahraga yang disarankan untuk penderita DM itu adalah olahraga aerobik. Nah, olahraga aerobik ini kan salah satu jenisnya ya seperti dia berlari, jalan cepat gitu, jogging ya gitu, jalan kecil, lari kecil itu, kemudian bisa berenang, senam, nah seperti itu atau bersepeda. Nah, itu kan menyenangkan, cukup menyenangkan buat juga ya untuk anak-anak. anak-anak. Iya, Jadi betul. kayaknya mungkin nggak ada masalah ya dari terapi exercise ini ya dok ya. Iya, dan untuk waktunya itu disarankan 60 menit dalam sehari. Itu Sehari minimal 5 kali dalam seminggu. Nah, ini anak-anak malah seneng malah kalau disuruh Lebih. bersepeda, main layangan, mungkin Betul. malah seneng ya anak. Mungkin nggak ada masalah di situ ya dok ya. Iya. Nah mungkin ya daripada anak-anak pada di rumah mungkin lihat HP terus, main game terus ya, ini untuk anak-anak diabetes ya memang dia harus exercise ya dok ya. Harus berolahraga. Nah yang terapi yang terakhir ini dok, seperti apa dok? Yang terakhir adalah yang sebenarnya paling penting ya, edukasi. Edukasi. Ya, jadi karena penderitanya anak-anak gitu. Jadi edukasi itu sangat penting. Kalau pasiennya masih sangat kecil, kita edukasi terutama pada orang tuanya. Nah, tetapi kalau pasiennya sudah menginjak remaja, kita edukasi pasiennya dan orang tuanya. Nah, edukasi di sini itu terutama pada saat pasien itu awal terdiagnosa DM tipe 1, kita edukasi. Jadi kita edukasi apa sih DM tipe 1 itu, bisa sembuh atau enggak. Nah, kemudian untuk pengobatannya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan kalau DM tipe 1 itu penyebabnya adalah gangguan dari pengeluaran insulin. Nah, jadi pabriknya sendiri gagal mengeluarkan insulin sehingga mau nggak mau kan harus pakai insulin. Nah, cara memakai insulinnya bagaimana? Kemudian cara penyimpanannya bagaimana? Tuh, itu masalah insulin. Kemudian dosisnya bagaimana? Ini kan butuh konsultasi. Nah, selain edukasi masalah pemberian insulin, kemudian komplikasi kalau insulin tidak diberikan secara teratur dan sesuai anjuran, kita juga perlu edukasi masalah nutrisinya tadi. Kan makanannya bukan dikurangin tapi diatur seperti itu. Nanti ada dietitian yang membantu mengaturkan pada saat pasien itu kontrol. Kemudian pengaturan nutrisi sama pengaturan untuk exercise tadi. Kita juga edukasi exercise, gunanya exercise itu apa, seperti itu. Jadi banyak yang kita edukasikan ke pasien DM tipe 1. Kalau pasiennya sudah cukup besar ya kita ke pasiennya langsung, apabila pasiennya masih anak-anak ya ke orang tuanya. Nah ini dok, batasan disebut anak-anak ini sampai mulai usia berapa sampai berapa ya dok? Untuk batasan anak ya, itu menurut WHO itu yaitu mulai anak dalam kandungan. Jadi masa konsepsi itu sampai dengan usia 18 tahun. 18 ya dok ya? 18 tahun, iya. Udah terapi. Nah ini kan pasien-pasien anak ini kan tiap hari ya toh mesti suntik insulin sehari berapa kali, terus periksa gula darahnya juga sehari berapa kali. Nah ini apakah ada timbul kebosanan atau pasien ini gimana sih mungkin dari pengalamannya dokter menghadapi situasi atau rutinitas yang seperti ini dan artinya kan bolak-balik disuntik. Nah seperti itu pasien ini gimana ini? Jadi betul ya, memang akan timbul kebosanan, yaitu tadi, jadi kembali lagi ke masalah psikis, jadi anak ini merasa beda gitu, merasa beda
kenapa di usia seperti ini harus sakit seperti ini, harus suntik insulin dan yang lain-lain seperti itu. Jadi merasa beda dengan teman-temannya itu akan timbul seperti itu. Nah, tapi dengan kebosanan itu nanti akan membahayakan pasien sendiri gitu, karena dia akan lalai gitu. Dia akan lalai menyuntik insulin, dia tidak memeriksa gula darah. Nah, itu akan timbul komplikasi gitu. Nah, komplikasi akut yang tadi sudah disebutkan yang namanya ketoasidosis diabetik. Itu kan komplikasi yang berbahaya. Nah, jadi Dok, tadi dokter sudah menyebutkan bahwa akibat dari kelalaian penyuntikan insulin atau mungkin dosis insulin yang berlebihan ya, tidak sesuai dengan anjurannya, ini menimbulkan komplikasi. Nah, sebetulnya selain komplikasi akibat kelalaian penyuntikan insulin ini, ada komplikasi apa ini dari diabetes itu sendiri? Jadi komplikasi dari diabetes itu dapat berupa komplikasi yang akut ataupun yang jangka panjang. Nah, untuk yang komplikasi akutnya itu salah satunya sudah saya sebutkan tadi, yaitu hipoglikemi, di mana gula darah itu akan turun kurang sama dengan 70 mg per desiliter. Nah, itu akan timbul keluhan, biasanya entah mungkin anaknya itu seperti ngantuk, atau terasa lapar, keringat dingin, tidak konsentrasi, lemah, seperti itu. Salah satu keluhannya seperti itu. Nah, itu juga pada edukasi kita jelaskan ke orang tua, edukasi mengenai komplikasi. Nah, kalau pasiennya dengan hipoglikemi, maka harus segera diberikan gula. Nah, gula itu bisa diberikan lewat pipi bagian dalam, kanan kiri boleh. Gula seperti apa itu dok bentuknya? Apapun, jadi gula yang mudah didapat aja ya, maksudnya gula pasir ataupun apapun itu gitu, yang manis itu dioleskan gitu, dioleskan di pipi bagian dalam. Itu akan cepat diserap sehingga cepat meningkatkan gula darah. Tapi saran tadi kan karena pasien sudah kita edukasi, kemungkinan komplikasi hipoglikemi, jadi mesti cek dulu kadar gula darahnya. Jadi misalnya ada keluhan tiba-tiba gemeter, keringat dingin, nggak konsentrasi, lemah, nah itu dicek gula darah. Kalau memang tadi di bawah sampai dengan 70, berarti itu adalah hipoglikemi, sehingga harus segera diberikan gula. Iya, karena untuk pengecekan kadar gula darah itu kan memang ya orang tua wajib punya tadi ya dok ya, glukostik itu ya, jadi bisa sewaktu-waktu dipakai pada saat kondisi-kondisi seperti itu ya dok ya, gejala-gejala yang tadi. Oke. Selain itu dok, ada komplikasi apa lagi? Untuk komplikasi akut lainnya itu tadi juga sudah disinggung ya, masalah ketoasidosis diabetik. Jadi sebenarnya ketoasidosis diabetik itu adalah komplikasi serius ya, itu mengancam nyawa dan darurat. Jadi bisa timbul keluhan seperti nyeri perut hebat, kemudian dia mual muntah, kencingnya banyak sekali sampai dehidrasi. Nah, itu pun juga bisa sampai datang dalam kondisi kesadarannya sudah menurun gitu. Anaknya sesak dan bahkan bisa sampai kejang. Bisa kejang-kejang ya dok ya? Itu komplikasi yang serius. Jadi kalau seperti itu ya nggak ada cara lain selain segera membawa pasien itu ke rumah sakit, kita tata laksana darurat, kemudian dirawat di perawatan intensif. Dan ini gimana, angka kejadiannya cukup sering kah atau jarang untuk komplikasi ini, ketoasidosis? Ya, jadi komplikasi ketoasidosis diabetik ini atau disingkat KAD ya. KAD itu biasanya timbul sekitar sebanyak 30% pada pasien diabetes yang terdiagnosa awal gitu. Jadi pada awal diagnosa ya? Itu diagnosanya sebagai KAD, DM dengan KAD. Karena memang tapi sudah terdiagnosis diabetes ya? Bisa, jadi bisa karena jadi bisa sebagai awal, jadi gejala awal maksud saya, jadi bisa sebagai gejala awal dia terdiagnosa diabetes mellitus, bisa juga ulangan ya. Jadi bisa tetap bisa terjadi KAD ulangan, terutama tadi itu gitu. Jadi kalau misalnya lalai insulin, dia ada riwayat KAD sebelumnya, dia akan beresiko untuk KAD berikutnya. Lebih mudah ya dok ya? Jadi pasiennya juga kan tahu KAD itu berbahaya, sehingga lebih patuh. Dari situ pasiennya akan lebih patuh dengan penyuntikan insulin. Karena sudah mengalami tadi masa-masa yang kritis dan betul. cukup serius ya dok ya, bisa mengancam nyawa mungkin ya dok ya? Ya, terus kemudian untuk komplikasi tadi saya sebutkan komplikasi akut, yang berikutnya adalah komplikasi jangka panjang. Seperti apa itu dok? Untuk komplikasi jangka panjangnya itu bisa
melibatkan pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Untuk pembuluh darah kecil itu biasanya melibatkan pembuluh darah kecil yang ada di saraf-saraf mata. Nah, itu nanti mungkin keluhannya bisa pandangannya kabur seperti itu. Kemudian kalau yang lainnya yaitu anyaman pembuluh darah di ginjal. Di situ bisa timbul keluhan dia proteinnya bocor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai saraf. Nah, kalau sudah kena saraf, keluhannya ya seperti kesemutan gitu, tebel kesemutan. Ya. Itu untuk yang mengenai pembuluh darah kecil. Nah, untuk pembuluh darah besarnya bisa komplikasi serius juga, seperti jantung koroner ataupun stroke. Bisa ya pada anak-anak ya? Betul, jadi kita harus screening untuk kemungkinan ke arah komplikasi itu. Nah, untuk komplikasi yang kronis ini butuh waktu berapa lama ini dok? Bisa timbul komplikasi kronis seperti itu? Ya, untuk itu kita mesti screening ya. Jadi screening itu akan dilakukan pada pasien yang sudah berusia lebih dari 10 tahun dan sekitar 2-5 tahun terdiagnosa sebagai pasien diabetes mellitus. Sudah, Dokter Afi, apakah untuk komplikasi yang kronis ini bisa tetap terjadi pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes, kemudian sudah menjalani pengobatan yang teratur, yang sesuai lah dengan anjuran dokter, ini masih tetap bisa terjadi komplikasi itu atau bagaimana ya dok? Ya, jadi sama dengan pada pasien dewasa ya. Jadi komplikasi ini tetap akan terjadi, tapi dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Jadi lama, ya? semakin metabolik atau gula darahnya terkontrol dengan baik, maka komplikasi ini akan semakin lama timbulnya, nggak timbul awal. Wah, Dokter Afi, memang nggak ada habisnya ya kalau membicarakan masalah diabetes pada anak ya. Memang banyak sekali yang harus dibahas dan diketahui terutama oleh orang tua ya, karena anak-anak ya pasti ya cuek-cuek aja mungkin ya doknya. Betul. Apalagi masih belum menginjak masa remaja. Baik dok, misalkan ini ada seorang orang tua yang membawa anaknya ke dokter anak untuk diperiksakan dengan gejala-gejala tadi, mungkin ya makan banyak, mudah haus ya toh, mungkin sering kencing. Nah, ini pemeriksaan seperti apa yang dokter lakukan? Ya, tentunya kita menggali informasi dulu ya, masalah apa saja keluhan anak ini gitu. Apakah keluhannya hanya tadi seperti minumnya banyak, kencingnya banyak, kemudian makannya banyak, berat badannya turun, tetapi tidak ada tanda infeksi. Kita juga tetap menggali kemungkinan infeksi dari situ karena dia mengompol. Nah, setelah itu kita juga menggali kemungkinan apakah ada faktor gangguan psikologis, itu juga kita tanyakan. Nah, kita juga mesti tanyakan riwayat keluarganya, ada nggak keluarganya dengan diabetes gitu. Kalau misalnya keluarganya dengan diabetes, kita ya mesti mencurigai pasien ini dengan diabetes. Nah, itu yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini kita lihat dulu pasien ini dengan berat badan ideal atau terlihat gemuk. Nah, kalau memang terlihat gemuk ya kita pastikan anak ini posisinya di mana berat badannya, apakah gizi lebih atau obesitas. Karena itu penting untuk nantinya misalnya kita curiga ke diabetes, DM-nya tipe yang mana gitu, akan ada pemeriksaan lanjutan. Itu dari pemeriksaan fisik kita cari tahu apakah anak ini gizinya seperti apa, itu gizi cukup, gizi lebih atau obesitas. Nah, kemudian dari situ kita juga cari apakah ada tanda-tanda infeksi yang lain dari pemeriksaan fisik. Nah, setelah dari pemeriksaan fisik itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya ya tentu saja pemeriksaan sederhana dulu yang kita lakukan, seperti pemeriksaan darah lengkap. Gitu. Kita tetap untuk mencari adakah infeksi yang bisa kita jumpai dari situ. Darah lengkap, kemudian urin lengkap, karena dia kan ada keluhan ngompol juga. Nah, dari situ kita tambahkan pemeriksaan mencari gula darahnya. Nah, jadi gula darahnya, karena kan dari awal kita sudah curiga, nah ini tidak ada infeksi gitu. Apakah mungkin ke arah diabetes? Nah, kita cek gula darahnya. Nah, dari situ
kita bisa mencari tahu kalau memang ternyata gula darahnya tinggi dan sesuai dengan kriteria tadi diagnosis untuk diabetes mellitus. Nah, setelah itu kita bedakan lagi ini tipe yang mana, tipe 1 apa tipe 2 begitu. Kalau misalnya anaknya gemuk, ya mungkin sekali tipe yang kedua karena sebanyak 85% itu pasien diabetes mellitus tipe 2 itu awal pertama kali terdiagnosa dalam kondisi gizi lebih atau obesitas. Oke, jadi Gitu. memang sangat tinggi ya angka kejadiannya Dok ya. Nah, dari situ kalau misalnya tetap meragukan, kita bisa tambahkan pemeriksaan untuk memeriksa C-peptide. Nah, dari situ kita bisa tentukan kalau C-peptide-nya rendah, berarti dia memang diabetes mellitus tipe 1. Nah, tata laksananya sesuai yang saya sebutkan tadi, yaitu ada insulin, kemudian pemantauan gula darah, kemudian nutrisi, ya, terus exercise dan edukasi itu yang penting tadi. Kalau tipe 2 kan beda lagi, nanti ada obat-obatan khusus, jadi tidak dengan insulin juga. Oh, obat yang minum ya Dok? Obat minum, iya. Oke. Tapi yang paling banyak pada anak memang yang tipe 1. Nanti ada lagi juga screening pada yang orang tuanya dengan DM tipe 1 gitu. Orang tuanya dengan DM tipe 1 kita bisa screening pemeriksaan antibodi. Jadi antibodi pada pankreasnya. Tapi itu jarang dilakukan, bukan pemeriksaan rutin. Dan mungkin angka kejadiannya juga kecil ya Dok ya. Nah, untuk penyakit yang disebabkan karena ada autoantibody itu ya Dok ya? Iya, tapi itu salah satu faktor penyebab dari DM tipe 1 kan adalah faktor imunitas atau tadi autoimun. Oke. Baik Dokter Afi, sudah begitu banyak yang dokter jelaskan dari A sampai Z ya, lengkap ya. Nah, ini mungkin yang perlu Sobat Healthiers perhatikan ya, harus waspadai mungkin agar lebih lagi ya untuk memperhatikan tumbuh kembang anak ini apa sih yang kelainan yang dialami, dan ya sebisa mungkin enggak mengabaikan ya toh. Kalaupun memang anaknya dilihat ada kelainan atau gangguan ya sekecil apapun seperti ngompol lah yang di usia yang enggak semestinya, mungkin berat badan bertambah. Nah, bolehlah dokter memberikan tips-tips bagaimana pencegahan supaya anak ini enggak jatuh pada kondisi diabetes. Mungkin yang diabetes tipe 2 ya Dok ya, yang bisa dihindari ya Dok ya. Silakan Dok. Untuk DM tipe 2 tadi sudah dijelaskan ya bahwa bisa ditunda gitu. Ini terjadinya karena pola hidup yang tidak sehat, kemudian kegemukan atau berat badan lebih. Nah, ini karena bisa ditunda, jadi kita memodifikasi pola hidup seperti itu. Jadi ya anak-anak ini kita motivasi untuk diet yang sehat, kemudian tidak berlebihan dan tetap melakukan exercise. Meskipun saat ini kan kondisi pandemi, anak-anak sekolah dari rumah ya, daring. Nah itu beresiko sekali, betul, itu beresiko sekali anak jadi kurang gerak. Nah, kita tetap harus memotivasi anak itu supaya dia tetap beraktivitas. Nah, karena tadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa meskipun orang tuanya tidak ada keturunan diabetes DM, iya, anaknya juga ada kemungkinan gitu, juga, ya. kecil 6 sampai 14%, tapi tetap ada faktor resiko di situ. Baik Dokter Afi, mungkin sebagai penutup perbincangan kita sore ini, mungkin dokter bisa memberikan take home message bagi Sobat Healthiers ya, yang mungkin yang sangat bermanfaat ya. Silakan Dok. Jadi untuk Sobat Healthiers, ayah bunda, memang diabetes mellitus ini angka kejadiannya tidak sebesar penyakit yang lain pada anak. Tapi tetap perlu diwaspadai. Jadi kalau anaknya, putra-putrinya ada keluhan yang mendadak gitu dalam waktu seminggu atau 2 minggu sebelumnya, seperti minum yang banyak, kemudian kencingnya banyak, anak ini jadi suka makan, seperti lapar, tapi berat badannya justru turun. Ataupun yang sebelumnya tidak ngompol menjadi ngompol, dan ada infeksi yang tidak sembuh-sembuh, mungkin infeksi kulit atau infeksi jamur.
Seperti itu, gejala yang tidak terlalu jelas itu tetap perlu diwaspadai gitu. Selain memikirkan itu suatu infeksi, apakah ada kemungkinan suatu diabetes. Jadi silakan berkonsultasi pada dokter Anda. Baik, Dokter Afi, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai seluk-beluk diabetes mellitus pada anak yang mungkin sebelumnya kita jarang mendengar ya. Diabetes pada anak yang sering pada orang dewasa. Betul. Nah, terima kasih banyak atas informasinya dan tips-tipsnya ya Dok ya. Semoga sangat bermanfaat bagi Sobat Healthiers. Ya. Terima kasih dokter. Mungkin Sama-sama. lain kali kita bisa sambung dengan topik mengenai kesehatan yang lainnya ya. Iya. Selamat sore dok. Selamat sore. Salam sehat anak Indonesia. Tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Demikianlah perbincangan saya bersama dengan Dr. Sari Afianti, spesialis anak, mengenai penyakit diabetes mellitus yang diderita pada anak. Nah, Sobat Healthiers, apabila anak Anda sudah terdiagnosis dengan diabetes mellitus, maka jangan patah semangat dan jangan menyerah. Tetaplah ikuti anjuran dokter agar anak juga tetap bersemangat dan dapat beraktivitas seperti anak-anak yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.